حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan meringankan langkah kita hadir di majelis yang mulia, di rumahnya yang mulia untuk menambah ilmu. Mengapa kita harus selalu belajar dan belajar? Ya, karena untuk menjawab ujian kehidupan. Agak berbeda dengan ujian kuliah atau sekolah. Kalau ujian sekolah itu produknya paperwork, mencontreng, melingkari, pilihan ganda. Tetapi kalau ujian kehidupan itu produk hasilnya bukan kertas kerja, tetapi hasilnya harus berupa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara panjenengan dengan ujian tadi yang paling baik sikapnya, pemihaannya, akhlaknya, dan amal-amal perbaikannya. Kenapa kita harus selalu belajar? Karena ujian kehidupan semakin kemari semakin sulit. Bahkan sulit sekali. Bayangkan kalau Anda membuka ya gadget hari ini, ya, isinya itu membuat kita marah, gregeten, ya. Bahkan mungkin Surabaya tak delok nih misuh-misuh ya kewenceng-kenceng gitu. Murah buka moro-moro soh begitu ya. Marah. Kenapa? Isinya pasti di sekitar nomor 1 adalah urusan MBG. Nah, gitu. Nomor 2 Koperasi Merah Putih. Nomor 3 adalah krisis energi di lumbung batubara. Betul? Nomor 4 perang bintang antara bintang 3 Adiaksa dengan bintang 3 Bayangkara. Lah anak penjaga penegak hukum wis terlibat dalam sandera menyandera, kira-kira dadi opo negara ini. Oke. Itulah maka kemudian perlu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk tidak ikut memfitnah, ghibah, bahkan kemudian marah-marah, tetapi yuk kita bersikap secara bijak dengan sebuah tema restorasi kepemimpinan merdeka. Jamaah rahimakumullah, Agustus ini rame-rame kita melaksanakan memperingati kemerdekaan yang ke-81. Betul? Namun manfaat merdeka hanya bermakna dan terasa sejahtera kalau dilanjutkan oleh para pemimpin yang merdeka, lawan dari pemimpin yang tersandera, yang saya sampaikan kira-kira bulan yang lalu. Oke? Ketika pemimpinnya tidak merdeka, maka meskipun usia 81 tahun, kita tidak akan kemana-mana. Kenapa? Al-Quran 30 kali lebih berbicara soal pentingnya kepemimpinan. Pareto mengatakan bahwa nasib sebuah bangsa 80% ditentukan oleh siapa? Maksudnya karakter pemimpinnya.
Pak Prabowo pun mengakui bahwa ikan membusuk dimulai dari kepalanya. Sebuah negara terpuruk membusuk dimulai dari ojo kepala negaranya, aku ketangkep nggo. Dimulai oleh para pemimpinnya. 81 tahun kita tidak kemana-mana. Saya sering membandingkan persamaan dan pertidaksamaan dengan Korea. Korea Selatan itu merdekanya hampir sama dengan Indonesia, selisih 2 hari. Mereka 15 Agustus 45, kita 17 Agustus 45. Nyaris sama. Oke? Yang kedua, sama-sama bekas jajahan Jepang. Yang ketiga, sama-sama terpuruk di tahun 60-an. Mereka kalah perang menjadi negara paling miskin di dunia. Kita gara-gara pemberontakan G30S PKI. Sama-sama terpuruk. Bedanya, mereka mempunyai pemimpin yang keren. Kita belum. Kerennya adalah namanya Park Chung-hee. Pengen merubah Korea yang melarat itu menjadi sejahtera dalam waktu singkat. Tim ahlinya disuruh belajar kepada sejarah. Pemimpin siapa yang berhasil merubah rakyat dalam waktu singkat. Dibolak-balik ketemu sama, namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konsep hijrah. Bagaimana kemandiriannya, kemandirian pangannya, mengelola Madinah, mempersatukan berbagai suku agama dengan piagam Madinah. Dan ternyata dalam waktu 10-12 tahun menjadi negara yang makmur. Ditiru, dijiplak oleh Park Chung-hee dengan konsep Saimaul Undong. Desa mandiri, desa merdeka. Persis. Apa yang terjadi? Sekarang kita lihat Korea menjadi negara maju yang luar biasa. Mobil HP-HP kita rata-rata buatan Korea, Samsung, betul ya? Yang lain Huawei gitu ya. Kemudian mobil-mobil Korea, Hyundai, apalagi? KIA, apalagi? Kapal-kapal Korea. Laptop, komputer Korea. Lagu-lagu Korea. Drama Korea. Apa kabar Indonesia? Begini-begini saja. Bahkan GNP Korea tahun kemarin 36.000 US dollar per kapita per tahun. 7 kali lipat. Saya ulang, 7 kali lipat ketimbang Indonesia. Juara bertahan di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. 7 kali lipat. Kenapa? Mengikuti hijrah Nabi. Kita tiap tahun memperingati kemerdekaan, memperingati hijrah, tetapi hanya memperingati tanpa eksekusi. Hanya ceramah-ceramah tanpa ada tekad untuk berubah. Hasilnya begini-begini saja. Nah, itulah pentingnya restorasi. Restorasi itu bukan restoran, ya. Restorasi itu pemugaran kepemimpinan agar para pemimpin ini merdeka. Apa maksudnya pemimpin yang merdeka? Tadi pentingnya pemimpin, sekarang apa maksudnya pemimpin merdeka? Jamaah rahimakumullah, nikmat Allah dalam buku lama Kuliah Tauhid Imaduddin, masih ingat ya? Itu terbagi menjadi 3. Nikmat iman, nikmat kemerdekaan, nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan paling rendah derajatnya karena semua makhluk hidup termasuk manusia mendapatkannya. Agak tinggi nikmat kemerdekaan. Hanya beberapa manusia yang mendapatkan nikmat ini. Yang pasti Palestina belum mendapatkan nikmat kemerdekaan. Dan yang tertinggi derajatnya nikmat iman. Pemimpin merdeka adalah pemimpin yang sudah selesai dengan kehidupannya, lalu memakai hartanya, kehidupannya, kepinterannya untuk mengisi kemerdekaan. Oke?
Maka orang-orang yang seperti ini sejak zaman 45, 65 sampai sekarang disebut sebagai pahlawan. Mengorbankan kehidupannya untuk kemerdekaannya. Lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, mengorbankan kehidupannya dan kemerdekaannya untuk mempertahankan iman. Ini disebut sebagai syahid. Maka sahabat Badar itu semua dijamin ahli surga. Karena rela, ya. Meskipun peluangnya menang kecil, gimana 330 melawan 1000, tetapi dia mengikhlaskan, ya toh? Kehidupannya, kemerdekaannya untuk imannya. Itu namanya mujahid atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin merdeka. Sebaliknya, ada pemimpin pengkhianat. Tidak hanya zaman 45, sekarang pun juga ada. Kalau pengkhianat 45 mengorbankan kehidupannya, membela Belanda, jadi mata-mata Belanda, ya, untuk kepentingan kehidupan keluarganya, mengorbankan kemerdekaannya. Sekarang apakah ada? Ada. Beda modelnya. Tetapi substansinya sama. Yaitu mengorbankan kemerdekaan untuk kepentingan kehidupannya. Untuk kepentingan keluarganya, partainya, dan siapapun yang menyandera dia menjadi pemimpin. Masih ingat? Kemarin saya sampaikan, pemimpin yang hari ini produk demokrasi langsung rata-rata pemimpin produk elektabilitas. Yang hulunya adalah popularitas dan isine tas. Maka pemimpin yang terjadi tersandera oleh partai yang membuatnya populer dan oligarki yang membiayai dia menjadi pemimpin. Ini yang kemudian sulit untuk menjadi pemimpin yang merdeka. Karena tersandera oleh kehidupannya, tersandera oleh partainya, oleh kehidupan yang lainnya. Bahkan tidak sedikit yang mengorbankan nikmat iman, nikmat kemerdekaan untuk kepentingan kehidupannya. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana? Apakah pemimpin atau hidup itu orang nggak boleh hidup secara kaya, makmur, dan sebagainya? Boleh. Syarat pemimpin merdeka itu adalah mereka yang selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan hidupnya. Orang yang demikian ini bukan berarti tidak boleh kaya. Harus kaya. Muslim harus kaya. Untuk bisa naik haji harus kaya. Untuk bisa zakat, umrah harus kaya. Tetapi kaya yang islami. Apa maksudnya kaya islami? Kekayaan diletakkan di tangan, diterima dengan tangan, dilepas dengan tangan. Cirinya, kalau terima harta, alhamdulillah, hartanya pergi, innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah, ceria, senyum, orang mecutu teh koyok bemo, mboten. Ya. Sebaliknya, karena orang demikian di hati hanya ada Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kedonyan, yang mengorbankan kemerdekaannya untuk kehidupannya adalah harta sudah masuk ke hati, diterima dengan hati, kalau pergi dilepas dengan hati. Cirinya, kalau terima harta senengnya ndak karu-karuan, kalau hartanya pergi susahnya ndak ketulungan. Ada yang pensiun post power syndrome, ya, ada yang nyalon bupati nggak jadi terus rodok miring, ya, ada yang bunuh diri. Itu karena harta sudah masuk ke hati. Kenapa tidak boleh? Tidak hanya mensekutukan Allah. Kalau harta masuk ke hati, maka Allah akan menyingkir dari hati kita. Allah tidak hendak dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Itulah substansi makna la ilaha illallah. Kita menidakkan ilah-ilah, kehidupan, kepentingan partai, kepentingan keluarga, kepentingan penyandera. No, illallah. Kita nafikan kecuali hanya Allah yang bersemayam di hati kita. Kenapa tidak boleh? Kalau sampai hati ini diisi rongganya oleh harta, oleh kehidupan, maka kata sebuah hadis,
hubbud dunya ra'sun min kulli khati'atin. Cinta dunia, ya, hati sudah bergantung kepada harta, kehidupan, kedonyan, itu induk dari semua kejahatan. Istilah orang Solo Jogja, kalaupun dia jadi pemimpin, bukan ing ngarsa sung tulodo, tetapi ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut uri melu ngrogoti. Katanya begitu ya. Itu kata orang Solo Jogja, agak halus. Tetapi istilah orang Surabaya rodok saklek. Katanya bal gedubal, mbuh ra ngerti hak, ra ngerti batal, mbuh haram, mbuh halal, mbuh kodok, mbuh gadal. Neng masjid gak ono sepatu ya nggawa sandal, pemborong gak ono kayu, watu ya doyan aspal, semua diun tal. Itu orang Surabaya, oke? Ya Anda lihat saja lah, Anda lihat saja. Ugal-ugalan, gak paham belas, gak punya nurani sama sekali. Masih ingat kemarin zaman Pak Harto korupsi 1,3 triliun saja, ya, itu sudah geger, betul? Ya, siapa? Edi Tansil. Masih ingat? Udah cakai. Hari ini Bapak, Ibu tidak ada yang 1,3. Yang ada adalah 900. Belum 100 triliun ya. Jiwasraya 70 triliun. Timah 300 gitu ya. Garuda sekian puluh ya. BST Kominfo 7 triliun. Enggak. Itulah yang diingatkan oleh siapa? Nakwib Al-Atas. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah pemimpin. Ya, yang dia sadar sebagai pemimpin tetapi nggak sadar sebagai hamba Allah. Sebaliknya, makhluk yang tidak berguna adalah kita, umat Islam. Sadar sebagai hamba Allah, neng masjid yo sholat, yo poso, yo haji, yo umroh bentahun, tetapi pada saat yang sama nggak sadar pentingnya tentang restorasi kepemimpinan atau khalifatullah. Kenapa ini bahaya? Sepinter-pinter kelompok yang intelektual tadi useless. Kenapa useless? Sak pinter-pinter kiai, profesor, itsmi, cendekiawan muslim itu hanya bisa memberi saran, masukan, dan ketoke nggak pernah diperhatikan. Buktinya hari ini sudah 10-12 tahun undang-undang itu nggak pernah ada naskah akademik. Betul? Dengar ada naskah akademik? Gak ada. Ujuk-ujuk mak beduntuk tiba-tiba ada undang-undang baru. Betul? Gak ada. Sebodoh-bodoh kelompok di pemimpin tadi, sebodoh-bodoh dia punya uang, punya kekuasaan, punya kewenangan untuk membeli kiai, ya, untuk membeli aparat penegak hukum, untuk memesan undang-undang ke DPR, untuk membeli tentara agar mempertahankan kepemimpinannya. Ini kalau dibiarkan, saya kira kehancuran itu sudah ada di depan mata. Wal yahsalladina wal yahsal. Hendaklah kamu takut kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang ya dolim di antara mereka. Kalau kita diam maka semua akan kena. Kata Khalifah Ali, kehancuran itu bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Kalau sudah kehancuran semua kena. Lalu pemimpin seperti apa? Harusnya adalah pemimpin-pemimpin merdeka itu adalah yang cerdas spiritual. Kata Rasulullah, ad-daqiyu atau al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pemimpin yang bisa ngerekso dirinya, menjaga akhlaknya, nafsunya untuk orientasi hidup setelah mati, bukan hanya untuk di sini, saat ini, dan materi sifat. Itu orang cerdas, pemimpin yang cerdas. Bahasa yang lain adalah
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah olehmu rumah akhirat, sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Bukan berarti pemimpin gak boleh kaya, gak boleh gaji, tetapi boleh, tetapi orientasinya carilah olehmu ridho rumah akhirat, sekedar jangan ugal-ugalan, ya. Sekedar jangan lupakan nasibmu di dunia. Bahkan dia perlu gaji ya, transportasi, akomodasi ya. Sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Hanya pemimpin yang merdeka, selesai dengan kehidupannya, cerdas menurut Rasulullah tadi, yang bisa bersikap demikian itu. Nah, bagaimana kita melahirkan pemimpin yang demikian itu? Insya Allah bulan depan kita bahas bagaimana melahirkan pemimpin. Bab kata John Maxwell, pemimpin itu 10% karena keturunan, bapak lurah, anak lurah, bapak sultan, anak sultan, itu 10%. Pemimpin karena krisis keadaan, Bung Tomo jadi pemimpin karena tragedi Surabaya. Gitu. Kemudian Gunung Merapi meletus berkali-kali, lahir pemimpin lokal namanya Mbah Marijan, ya, Roso, gitu. Wis mati tetap Roso kata iklannya, ya. 80% dipersiap. Maxwell. Dan ini bukan Maxwell, Allah berkisah dalam Al-Quran untuk melawan Namrud. Allah mempersiapkan Ibrahim ratusan tahun untuk melawan Fir'aun, Qarun, Bal'am, Haman. Allah mempersiapkan pemimpin namanya Musa dan Harun 40 tahun. Untuk melawan jahiliyah modern, Allah mempersiapkan Muhammad puluhan tahun. Kita sudah mempersiapkan pemimpin berapa tahun? Kalau belum, terang saja pemimpin yang jadi ini satunya ranggenah, sisanya rapate genah. Kemana yang genah? Nggak pernah dipersiapkan even oleh umat Islam, oleh keluarga Muslim yang baik-baik. Yang mempersiapkan dari 5 tahun ke 5 tahun pemilu adalah partai politik. Betul? Masjid itu steril, nggak boleh bicara partai. Betul? Saestu, kadang-kadang umat ini rada, mohon maaf, bukan curhat, gak fair. Minta pemimpin yang baik lahir dari, kan harus lewat partai. Giliran seseorang nyalek termasuk saya, diblokir saya. Ya nggak boleh ceramah di sekolah A, sekolah B, masjid A, masjid B, gara-gara masuk. Ini kan nggak fair kadang-kadang, ya begitulah. Apolitis sudah ada di mana-mana. Waktunya habis, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat adanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdiya asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi wa na'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.